Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan pada sore hari ini. Meskipun ini tadi agak terlambat ya, karena ada kesalahan teknis tadi belum bisa masuk. Baik teman-teman, insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni yang semula itu kita rencanakan yaitu ada 15 bab ya, karena ini tidak mungkin ya kalau 15 bab itu akan kita selesaikan dalam waktu 3 pertemuan ya. Jadi insya Allah hari ini akan saya teruskan bab mengenai keutamaan nikah. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan bab manfaat dan bahaya nikah. Kemudian nanti kalau insya Allah kalau waktunya masih akan saya lanjutkan kepada cara memilih istri sholihah. Nah itu. Jadi kalau kemarin yang telah diberikan ya oleh Dema kemarin, tema-temanya itu ada 15 itu, saya rasa kita pentingkan dulu tema-tema yang berkaitan dengan masalah-masalah pranikah. Jadi untuk pembekalan sebelum nikah. Nah, kalau yang materi-materi sesudahnya yang lain itu adalah materi-materi ya setelah menikah ya, setelah menikah dan ketika menikah. Nah, jadi yang di sini untuk membekali kalian ya, kalian ini calon pengantin ya, ini saya utamakan dulu yang materi-materi terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pranikah, yakni sebelum menikah. Ya, nanti kalau misalkan diizinkan ya, atau kalian nanti menginginkan untuk melanjutkan ya silahkan ya. Tapi karena kemarin rencananya hanya 3 pertemuan, yang insya Allah babnya nanti sampai itu. Yakni hari ini membahas mengenai keutamaan nikah, manfaat dan bahaya nikah, kemudian cara memilih istri sholihah. Nah, baik, saya lanjutkan ya, bab kemarin ya, kemarin terakhir sampai 5 golongan wanita yang tidak boleh dinikahi ya menurut Rasulullah ya, menurut Rasulullah. Nah, sekarang saya lanjutkan yakni bab mengenai keutamaan nikah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam zawiju abna'akum wa banatikum. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, kawinkanlah anak-anak perempuan kalian ya, dan anak-anak laki-laki kalian ya. Zawiju abna'akum wa banatikum. Jadi ini ditujukan pada orang tua. Kila ya Rasulullah, hadza abna'una tuzawwiju fa kaifa banatina. Ya Rasulullah, ini anak perempuan kami yang telah kami nikahkan ya. Lantas bagaimana dengan anak perempuan kami? Jadi ketika orang tua itu hendak menikahkan ya, itu seharusnya anak perempuan itu dibuat seperti apa ya, gitu. Qala kulluhunna adh-dhahaba wal fiddata wa ajidi wal hunna al kiswata wa ahsinul ilaihinna bin nahlah lirahibu fihinna. Jadi Nabi dawuh, hiasilah mereka dengan emas dan perak, perindahlah pakaian mereka, dan berilah mereka dengan pemberian yang baik-baik agar para pemuda mencintai mereka. Nah, jadi orang tua yang memiliki anak-anak perempuan itu supaya anaknya itu didandani ya, dipacai ya, dipakaikan perhiasan emas atau perak dan pakaian yang indah-indah. Nah, dengan tujuan apa? Ya agar para pemuda itu tertarik ya. Jadi bocah wedok ya aja ngombrot ya. Jadi istilahnya ya rodok mancak lah ya. Jadi wanita itu ya diperbolehkan untuk untuk mempercantik diri dengan tujuan supaya para pemuda itu mencintainya ya. Tapi kalau berdandan itu ya yang sewajarnya lah ya, yang sewajarnya. Yang paling tidak itu wajah aslinya itu masih kelihatan
Kadang-kadang macak ayu bosan dadi bojone roh ra macak kaget ya. Roh ra macak kaget ya. Jadi ya seperti itu ya, jadi orang tua itu juga dianjurkan untuk memperindah ya, mempercantik putra putrinya ya, dipakaikan pakaian yang bagus ya, dipakaikan emas dan perak supaya untuk menarik para pemuda ya. Nek sing wis payu ya ora usah ya, malah nek sing ngesir maneh malah memancing perkara nanti ya. Jadi bagi wanita ya, alhamdulillah paling pada bagi wanita yang ya ingin supaya laki-laki itu tertarik, maka ya berdandanlah seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Wa qala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sholatul mutazawwij afdalu min arba'ina sholatan min ghairi. Jadi sahabat Mu'ad bin Jabal itu berkata bahwa sholatnya orang yang sudah menikah itu lebih afdal daripada 40 rakaat sholat yang masih membujang. Jadi ini dawe sahabat Mu'ad ya, kalau kemarin dawe Kanjeng Nabi 2 rakaat ya orang yang masih membujang ya, 2 rakaat orang yang sudah menikah itu lebih baik daripada 82 rakaat ya orang yang masih bujang ya. Jadi keutamaannya nikah itu. Wa qala Ibnu Abbas tuzawwiju fa inna yauman ma'al mutazawwij khairun min ibadati alfi amin ya. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas juga menambahkan bahwasanya nikahlah kalian ya, karena 1 hari bagi orang yang sudah menikah itu masih lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi lek manten anyar itu sedina ngono rasane yo kaya wis ayem lah, rasane kaya suwi ya. Terus suwi kok cepet ngono malah. Tapi pokoknya ayem lah ya. Sehari itu terasa bahagia ya daripada ibadah 1000 tahun bagi orang yang belum menikah. Ya, saya lanjutkan. Terus kemudian tuzawwiju ya. Lanjut. Tuzawwiju fa inna khaira hadhil ummah aksarun nisa. Nah, ini ya memang dawuh Kanjeng Nabi sing rada abot ini. Ya, dawuh Kanjeng Nabi sing rada abot ya. Fa inna khaira hadhil ummah aksarun nisa. Jadi kawinlah kalian, nikahlah kalian, karena sebaik-baiknya umat ini adalah yang terbanyak wanita-wanitanya atau istrinya. Nah, ini sing rada abot. Ya, jadi satu aja dulu. Ya, nanti kalau memang ya mengikuti Al-Quran kan ya fankihu matobalakum masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya, kalau tidak bisa adil ya satu saja. Jadi kalau sekarang itu kalau sekarang itu orang mengatakan ya poligami itu mengatakan bahwasanya sunnah Rasul. Jadi ya benar-benar harus mengikuti Kanjeng Nabi niate poligami. Ya Kanjeng Nabi niku bojone sing perawan kan terus. Yang lain itu kan janda-janda itu yang dinikahi. Jadi lek pengen niate napa poligami ya kudune menurut Kanjeng Nabi ya ngrabi wong umur 70, umur wong 80. Tapi kalau niatnya poligami itu karena semata-mata menemukan perempuan yang lebih cantik, yang lebih sempurna menurut dia daripada istrinya, itu hanya menuruti nafsu saja. Ya saya termasuk juga ya orang-orang ya sing dukung napa niki dawuh Kanjeng Nabi niki ya aksarun nisa napa niku aksaru khairu hadil ummah aksarun bisa. Tapi lek terus wong wedok kok napa niku diijini bojone sing lanang ya. Sing lanang njaluk rabine kok sing wedok ngijini. Nah, ini pahalane padha karo jihad ya. Padha karo jihad pahalanya luar biasa. Nah, lek aku piye? Ya lek aku pemotaren ngene bojoku ya. Jawabane ya pilih golek ganjaran liyane Mas, pilih jihad neng dalan
liyane. Iya, jadi memang ya berat gitu ya. Ya, itu rasa syukur lah. Nah, jadi yang ngono kuwi. Ya. Apa? Itu dawuh Kanjeng Nabi, ya. Jadi itu dawuh Kanjeng Nabi sing iki ya kayaknya durung wayahe lek dhewek dhewe ya. Tapi kalau memang sudah berkecukupan tenanan ya omong duwe bojo sing akeh menurut Kanjeng Nabi. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud itu dalam kondisi sedang sakit. Ya, dalam kondisi sedang sakit, beliau berkata ini ada tadi. Wa qala aidan ya tuzawiju fa inna faradhimasya wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa kana mata'unan. Ya, jadi beliau itu dalam keadaan sakit ya. Matur gini Kanjeng Nabi. Ya. Zawijuni kana sira kabeh ni ing ingsun ya. Zawijuni nikahkanlah aku fa ini akrahu an alqa azidan. Jadi sahabat Mas'ud itu dalam kondisi yang sakit itu berkata kepada Nabi, Rasulullah, Kanjeng Nabi, mbok kula nyuwun tulung. Kula niki jenengan nikah nih. Ya, saya khawatir kalau nanti saya ini kemudian sakit, kemudian saya meninggal itu dalam keadaan membujang. Ya. Cik loro lho kok berjaluk dirabek nih. Sahabat Ibnu Mas'ud takut nanti kalau seandainya meninggal itu dalam keadaan bujangan. Wah, akhirnya dinikahkan oleh Kanjeng Nabi. Ya, jadi paling ora iki aku kok mati dalam keadaan status bojo. Nah, ini saking utamanya menikah seperti itu. Nah, sahabat Ibnu Mas'ud itu minta kepada Kanjeng Nabi padahal dalam keadaan sakit. Ya, gimana itu hukumnya? Ya boleh, ya sah. Ya, karena sahabat Ibnu Mas'ud itu hanya meminta status ya. Jadi di apa niku untuk nanti ketemu oleh Allah itu ya statusnya iki wis tau nikah. Wis tau nikah. Jadi dalam keadaan tidak bujangan. Wis tau duwe bojone saking utamanya menikah. Wa qala Sufyan As-Tsauri li rajulin hadza hal tazawwajta. Sufyan As-Tsauri bertanya kepada seorang laki-laki, apakah kamu sudah kawin? Ya, apakah kamu sudah nikah? Qala la. Laki-laki itu menjawab belum. Ya. Mana dari ma anta fihi minal afiyah. Jawabannya Sufyan As-Tsauri, beliau berkata, aku tidak tahu apakah kamu ini golongan orang yang sehat atau tidak. Ya, jadi tekon Sufyan As-Tsauri bertanya pada pemuda, sama wis nikah urung? Jawabannya dereng. Wis embuh aku ki ora ngerti. Zaman iki termasuk wong sing sehat apa ora. Jadi nganggep wong sing urung nikah ini ya wong sing ora sehat. Mbuh sampeyan sehat apa ora dijane. Jadi ngono. Kok urung nikah lho. Jane sehat apa ora sampeyan iki? Dikono nek kasarane karo Sufyan As-Tsauri. Nah, baru ya anfa'tul al-muta'abbidina kana yuhsinal qiyam ala zaujatihi ila an matat. Jadi ada sebuah cerita ya, diceritakan bahwa ada seorang yang tekun ibadah yang selalu berbuat baik kepada istrinya. Dan dia itu suami itu ya, laki-laki itu juga menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami ya. Fa'uridu alaihi tazwij ya, famtana'a. Ya, kemudian apa itu hal itu berlangsung sampai istrinya meninggal ya tadi ya. Kemudian istrinya meninggal dan dia hidup sebatang kara ya. Dan dia hidup sebatang kara. Nah, kemudian laki-laki itu karena beberapa pertimbangan lain ya, ada orang yang menawari nikah gitu karena pertimbangan lain, akhirnya yang inilah istilahnya cek tresno karo bojone lah ya, karena masih cinta dan sayang pada istrinya yang telah tiada. Dia itu ketika ditawari untuk menikah lagi dia tidak mau ya. Dia tidak mau. Nah itu kemudian qala fara'aitu fil manam ba'da jum'atin min wafatiha ka'anna abwaabas samaa'i futihat wa kana rijalan
yungziluna wa yasiruna fil hawa'i yattabi'a ba'dhum ba'dan. Jadi ketika itu ya, ketika laki-laki itu ditawari menikah ya, menikah lagi gitu. Bojone kan meninggal, ditawani kon nikah neh niku mau. Nah, akhirnya bengine ngipi laki-laki tadi itu. Nah, kemudian bermimpi ya, malam Jumat itu bermimpi bertemu seolah-olah itu pintu-pintu langit itu terbentang ya, terbentang dan turunlah beberapa orang laki-laki terbang di angkasa itu ya. Yang satu di belakang yang lain, jadi laki berbaris-baris gitu ya. Fakullama nazala wahidan nazala ila an murabi akhirihim wa kana gulaman. Jadi singkat cerita ya, jadi terakhir itu di situ anak kecil ya, anak kecil ya. Kemudian para orang-orang yang berbaris tadi ternyata malaikat ya. Jadi orang-orang itu tadi juting-juting gini laki-laki itu tadi ya. Fakultu ya hadza minal maksum alladzi ilaihi yu'minuna ya, kamu ini termasuk orang-orang yang celaka ya, orang-orang yang tercela. Kemudian di belakangnya lagi juga ngomong gitu ya. Kola kanan anta ya, sama hadza minal mas'um awakmu iki wong sing cilaka mburine ya iki wong sing cilaka. Nah, kemudian pemuda tadi itu bertanya kepada orang yang paling belakang. Ini siapa sih sebenarnya yang dikatakan orang cilaka itu? Sakjane sopo? Ya, gitu ya. Takon nang ini anak cah cilik ngono mburi dhewe nggo barisannya itu anak kecil. Sakjane siapa? Sopo to sing diarani cilaka niku? Ya, jawabannya anak kecil itu ya cara wong Surabaya tekone jawab ya kon niku. Nah, ya sampean kuwi sing cilaka. Nah, terus kemudian laki-laki itu merasa khawatir ya. Ini langsung saya bacakan aja bahasa Indonesianya, saya bacakan artinya saja biar cepet ya. Jadi kemudian laki-laki itu akhirnya bangun dari tidurnya ya. Bangun dari tidurnya ya. Jadi ceritanya itu sebelumnya tadi begini lah, ceritanya ya. Jadi para malaikat tadi yang berbaris-baris itu berkata kepada laki-laki itu, sampeyan lek ora nikah cilaka, lek ora gelem rabi maneh cilaka. Aku iki diutus karo Gusti Allah, iki mulyane sampeyan gak jane. Nah, berhubung sampeyan iku ora gelem nikah maneh, rontok pahalamu. Gara-gara ora gelem nikah maneh, rontok pahalane. Karena sebelumnya dia menikah ya, dan dia ahli ibadah, pahalanya luar biasa. Akhirnya begitu istrinya meninggal dan dia tidak mau nikah lagi, dia ngomong karo malaikat, "Ora gelem rabi neh, pahalamu rontok, ganjaranmu sing biyen entek." Akhirnya laki-laki itu bangun dari tidurnya, keluarga langsung ngomong, aku jaluk rabi, langsung muni ngono ya. Saya minta nikah, mergo khawatir ya, ndak rabi neh ganjarane melorot ya, Nah, ini yang terakhir ini faqala ifanihi tadi ya, zawijuni nikahkan aku, falam yakun tafarqahu zaujatani au salas. Jadi setelah itu laki-laki itu tidak lain punya istri itu loro telu ngono ya. Sing siji mati rabi maneh, Nah, jadi saking keutamaan nikah seperti itu. Jadi malaikat niku ya napa ya geding nek ora nek wong nikah. Apa amalanmu melorot gara-gara sampean ra gelem nikah. Jadi kalau ada cerita ya dari Mbah Yai Mahfud ya. Mbah Yai Mahfud itu pernah didatangi oleh orang. Mbah Yai, kula niki sampun nikah ya, sudah menikah, tapi kok masih saja hidup saya susah gitu. Apa sarannya dari Mbah Yai Mahfud tadi itu? Rabi maneh, ngomongin ngono malah karo Mbah Yai Mahfud. Mungkin nek ngoten ya. Laki-laki itu akhirnya menikah lagi. Setelah menikah yang kedua kali, punya istri dua, datang lagi pada Mbah Yai Mahfud. Mbah Yai, kula ini sampun nikah, sudah nikah lagi. Tapi kenapa hidup saya ini masih susah? Kurang nek murabi.
rabi mana ya, dibilang gitu sama Mbah Yai Mahfud ya. Kemudian ya laki-laki itu izin mana yang bojone sing loro, minta untuk menikah lagi. Nah, akhirnya ya diizinkan ya, akhirnya punya istri 3. Nah, setelah punya istri 3 itu laki-laki itu akhirnya sakit-sakitan gitu, sakit-sakitan, kesel ngopeni bojo telu. Nah, akhirnya ketika istrinya itu sadar, lah iya dhewe niki wong telu diopeni wong lanang siji, dolim awake dhewe iki. Nah, istrinya yang tiga-tiganya itu tadi bilang begitu, dolim ya awake dhewe, kudune iki awake dhewe sing wong telu ngopeni wong siji ya. Oh, akhirnya ketiga istrinya itu sadar ya, mosok wong siji ngopeni wong telu, kudune adewe iki sing wong telu ngopeni wong siji. Nah, sejak saat itu mulia dhek wong lanang memang. Nah, jadi diopeni bojone telu ki mang. Ya, ngono kuwi carane Mbah Yai Mahfud. Yen duwe bojo akeh ya penake ngono kuwi. Ya, tapi aja delok penake. Pertimbangkan resikonya. Ya, belum mampu tenan ya aja. Siji orang wani dadak akeh. Ya, ini ceritanya seperti itu ya. Jadi beberapa hadis-hadis riwayat ya terkait dengan keutamaan menikah ya. Baik, saya lanjutkan ke bab mengenai manfaat dan bahaya menikah ya. Jadi sudah banyak ya kemarin disinggung utama apa itu keutamaan menikah kemarin sudah ya. Ini aja tambahan aja cerita ya. Jadi cerita-cerita itu sebenarnya ya untuk memotivasi para pasangan-pasangan muda-mudi itu yang memang sudah layak untuk menikah, gendang menikah. Nah, itu tujuannya dan memotivasi bahwasanya keutamaan menikah itu ya, saking tadi siapa itu Mas'ud tadi ya, Mu'ad ya, sahabat-sahabat tadi itu ya, Mas'ud tadi sampai beliau sakit itu cek kober jaluk kon ngerabek nih ya, mereka mau nanti mati itu dalam keadaan membujang ya. Selanjutnya ya terkait fawaid ya, fawaidun nikah ya. Ini al-ula an-nikah fawaidu wa'addomaha tulabul walad. Jadi nikah itu memiliki beberapa manfaat ya. Dan manfaat yang terbesar dari sebuah pernikahan itu adalah adanya keturunan. Jadi nikah itu manfaat nikah itu ya di situ itu diharapkan nanti orang yang sudah menikah itu punya keturunan. Jadi nikah ini tuh barokah tenan, manfaat tenan ya. Jadi lek sama ndak nikah ya, sama ndak nikah itu ya ketika sampean nanti meninggal ya sudah ya amalane wis mandek ning ngene sampean ketika ndak menikah saged ngibadah sholawat, zikir ya, kemudian donga ya, itu ketika sampean sudah meninggal ya wis ganjaranmu entek ya. Tapi ketika sampean menikah kemudian di situ punya anak, sampean meninggal, amalan-amalan ngono diterusnya anake ya. Kemudian ketika meninggal nanti ada yang mendoakan ya gitu. Nah, ini kalau bujang kok meninggal orang sing ndongakne ya. Nah, ini itu faedahnya menikah ya. Terus wa'afat a'dhamahu al-hajjah ila iktisabil haram ya. Namun nikah itu juga mempunyai beberapa bahaya ya, beberapa bahaya. Jadi bahaya pernikahan itu diantaranya adalah mencari nafkah dari jalan yang diharamkan agama ya. Jadi bahayanya nikah di situ ya, nanti akan diperinci di bawah. Ini ada syair ya, dari syair disebutkan ini ada 4 syair. Fawaidan nikahi adul basori tahsinu farji roja naslin turi. Nah, ini fawaidun nikahi adul basar. Nah, jadi manfaat nikah itu adalah menyelamatkan pandangan mata. Jadi kalau orang sudah menikah
itu pandangan mata itu akan terselamatkan, selamat ya. Misalnya kok neng dalan ketemu wong wedok, nah kemudian di situ kita memandang dengan pandangan yang ya istilahnya corone kasarane pandangan mesum gitu ya, nyawa wong wedok langsung pikirannya bayangannya ngeres. Nah itu ketika sudah punya istri langsung kelingan bojone ning omah, oh aku masya Allah. Jadi untuk melampiaskan nafsunya itu langsung mulai ning omah mulai bojone. Sampeyan urung duwe bojo urung ngono ku ya kok aja sampe mlayu ning jeding. Nah iki lho tak omongi wingi. Jadi indikasine wong sing diwajibne nikah niku indikasine nek ning jeding suwe. Kudune wajib nang nikah iku bahaya ngono. Ya. Nah, jadi tidak tersalurkan gitu. Nah, jadi menyelamatkan pandangan mata itu. Wa tahsinu farji wa rajan nasli durri. Nah, jadi juga selain itu menjaga kelamin ya, dan keturunan yang banyak. Jadi ketika orang itu menikah ya, itu sebelumnya itu memang sudah punya syahwat ya, sudah punya syahwat, takut akan zina. Nah, begitu nikah kemudian setelah halal istrinya itu kemudian dikumpuli, itu kan hormonnya itu jenenge wong lek kadung cara pitik wis memeti lah. Ya cara pitik itu sudah memeti, wis bingung rene-rene golek wedokan, sampai nyalurne kepinginannya itu ketika seperti itu. Ya, insya Allah langsung jadi. Insya Allah kalau berharap punya keturunan, insya Allah itu tokcer ya. Karena didasari dengan keinginan yang kuat. Maka insya Allah cepat iso nduweni anak. Buat apa ketika menikah terus kemudian diurung nduweni anak ya durung dikersakne. Maka nanti pesan saya ya, seandainya nanti sudah menikah, iku ojo nunda-nunda duwe anak. Temen ojo nunda-nunda duwe anak dengan alasan saya belum siap ya, dengan alasan aku diurung siap ngopeni. Itu jangan. Nanti kalau kalian itu ternyata bahasan teko ndoto ngrasakne lah yo suwi kok orang duwe anak, kok lagi getun tenan itu ya, lagi getun, maka janganlah ya. Terus dilosne rasa kabeh ya. Wis embuh, sing penting aku wis iki panggah berjihad ya, panggah ngekeh-ngekehne umat Kanjeng Nabi ya. Dene dadi alhamdulillah ya. Dene urung dikersakne dadi ya terus berusaha. Jadi jangan sampai menunda-nunda. Kalau ditunda-tunda dengan alasan seperti itu, besok zaman wis suwe ya. Merasane rabi ayu, tapi sesuai rong di anak itu merasa kesepian ya. Pokoknya jadi tunda ya, jangan sampai menunda. Nah, terus ini syair yang kedua ya, tasfiyatul qalbi kada taqwiyatu alal ibadati kada istirahah ya. Di tasfiyatul qalbi kada taqwiyatu juga mampu membersihkan hati ya, menambah kekuatan ibadah dan istirahat. Jadi insya Allah kalau istrinya solehah, suaminya solehah, itu nanti akan menambahkan kekuatan dalam beribadah. Terus min tadbiril manzili wa takallufi wa yadatun nafsi fara'i waqtafi ya. Di min tadbiril manazili wa takallufi, dari mengurus rumah tangga hingga berusaha keras untuk melatih diri merasa cukup ya. Jadi pahalanya banyak sekali. Jadi suami kalau bekerja ya, kemudian itu dari kerjanya itu diniatkan untuk menafkahi keluarga ya, itu pahalanya luar biasa. Terus wal ghina aidon wattila'ul insan 'alal ladzi yashuku ilal jinan ya. Jadi wal ghina aidon, banyak memiliki harta juga termasuk manfaat nikah ya. Jadi perhatikanlah orang-orang yang merindukan surga ya. Jadi orang-orang yang dengan surga itu yang banyak memiliki harta, kemudian dan hartanya itu diinfakkan ya, atau ditasarufkan ke jalan Allah, ya disedekah nih ya. Jadi ada
kalau ada harta yang lebih ya disedekahkan, itu adalah termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Nah, terus ini afatuhu ya, afatuhul ajzu anil halali wa an huquqiha fi kulli hali ya. Adapun bahaya nikah adalah apabila lemah dalam mencari rezeki yang halal ya, dan apa ini tulisannya apa ini, dan membagi hak istri dalam setiap masalah. Nah, jadi apa istilah itu, memaki dan memaki hak istri dalam hak masalah, atau mengambil hak istri dalam setiap masalah. Jadi memang ini disarankan, bahayanya nikah itu kalau memang belum siap ya, belum siap secara finansial, itu akan membuat nanti ketika sudah menikah itu akhirnya karena belum punya penghasilan ya, belum bisa mencari sesuatu yang halal, akhirnya segala macam cara dilakukan. Ini bahayanya. Biasanya ini terjadi ya ketika istilahnya pasangan muda-mudi yang ketahuan ya, yang ketahuan misalkan pacaran itu kemudian kebablasan ya, akhirnya kan dipaksa nikah ya. Ketahuan dipaksa nikah. Nah, akhirnya dari nikah itu kan karena didasari memang ya wis ada rasa senang karena secara finansial belum siap. Nah, akhirnya suaminya ini golek-golek rezekinya ya dari jalan yang haram ya, ini bahaya. Nah, biasanya lagi ya bahaya nikah itu ya nikah yang didasari ya karena keterpaksaan ya. Ini naudzubillah min dzalik ya, misalkan sudah ada pasangan muda-mudi kemudian ya bergoncengan ke sana kemari ya, sampai dilalah kok di situ terjerumus ke perbuatan zina ya, perempuan itu hamil misalkan seperti itu, akhirnya kan terpaksa harus menikah ya. Dari menikah itu kemudian terus diniati lah, niatnya nikah itu semata-mata nanti kalau seandainya bayi ini lahir ya, pokoknya enek bapake ngono ya, pokoknya enek bapake. Jadi begitu bayi ini lahir ya kemudian ya bapak ibu pisah. Bapak ibu pisah ya, mereka ya mek gur ge napa niku, pokoknya bayi ini lahir wis genah bapake ngono kok. Jadi kalau anak itu dalam yang dilahirkan dari hasil zina ya, dilarang nikah, itu memang ya tetap ya anak yang sah ya, nanti nasabnya itu ya tetap ikut ayahnya, enggak nasabnya diakoni melu bapake ya. Jadi bahaya di situ ya. Jadi kalau dulu ya, tak tahu sekarang ini aturannya gimana, masih ada enggak itu kursus pranikah itu ya, koyok saja nih ngaji Qiratul Uyun ini ya bisa dianggap sebagai kursus pranikah ya. Kalau dulu memang ada resmi yang diadakan oleh kalau di KUA itu istilahnya namanya rapa ya, rapa. Jadi ketika kita mendaftar di KUA ya, kemudian di situ nanti di KUA dikursusi lah, tapi cuma sebentar ya, cuma sebentar. Kalau saya dulu ya tanya toh, Mas rukun nikah apa wis ngerti? Nah, sampun ya, sudah dilewati. Terus kewajibannya suami ning gini istri wis nikah apa wis ngerti burung, sampun ya. Terus kemudian dibacakan ayat-ayat keutamaan nikah ini sudah, itu saja ya. Jadi itulah, kalau dulu tuh harus mengikuti selain diklat pranikah ya, diklat pranikah ya, sekitar berapa bulan gitu ya, 5 bulan. Nah, pernah dengar itu diklat pranikah itu 5 bulan ya. Kalau seperti ini kan yo terus kemudian menemui kontra ya, ada pro kontra ya, kontranya gini, kesuwen ya, tidak diklat ya. Sedangkan antara laki-laki dan perempuan ini sudah punya syahwat ya, sudah pengen segera menikah ya, kok dadak didiklat ya. Diklat itu gunanya apa sih ya, untuk membekali nanti ketika menikah itu ya sudah siap tenan ya, diberikan pembekalan gitu. Nah, tapi sudah mati. Oh iya, masuk lagi. Menggaweane dhewe ya. Iya. Boleh.
Maksudnya link tetap yang tadi. Pokoknya di setting jamnya sampai jam 5 ya tetap masih bisa. Cuman bilang ke grup monggo masuk lagi. Paling nggak iso ya. Jadi button setting nih. Kayak nih. Buat lagi lah. Adminnya. Iya. Admin buat lagi. Jadi kalau membuat pakai aplikasi Zoom gini harus di setting gitu waktunya. Misalkan kebutuhannya berapa jam gitu, jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi linknya tadi tidak hangus. Coba mau kirim ini. Ya. Oke, kirim mana? Coba muncul. Cuman ngirim teman. Oke. Oh, ini caranya. Iya. Nah, alhamdulillah sudah masuk lagi ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Ya. Jadi termasuk tadi ya bahaya menikah ya. Jadi dari bahaya menikah tadi itu ya. Jadi ketika
sepasang suami istri itu menikah ya karena keterpaksaan ya akhirnya mencari rezeki yang tidak halal, nah, itu akhirnya menjadi bahayanya menikah ya. Terus ini yang kedua, jadi yang kedua qala Abu Abbas ya. Qala Abu Abbas Al-Wansharisi fi ihtisarihi ya. Nawazalul Barzali Manasohu ya, jadi Abu Abbas Al-Wansari ini di dalam kitab Al-Nawajili Barzali ya, beliau menuturkan bahwa ya, bahwa ini ada seorang yang soleh ya, bernama Abu Bakar Al-Waroqi ya, bernama Abu Bakar Al-Waroqi. Faqala Syekh Shalih Abu Bakar Al-Waroqi, kullu syahwatin taksal qalba al-syahwat al-jima'i fa innaha tasfi ya. Jadi setiap keinginan syahwat itu dapat mengeraskan hati ya, kecuali syahwat jima ya, yang ingin bersetubuh ya, itu adalah yang bisa membersihkan hati. Jadi yang jelas syahwat itu tersalurkan ya kepada seorang istri ya. Jadi apa itu yang dapat membersihkan syahwat itu, yaitu ya ketika seorang itu ya sudah menikah ya, kemudian punya syahwat akhirnya disalurkan, itu ya sudah hatinya itu menjadi bersih lagi ya. Syaratnya yaitu syahwat itu harus disalurkan kepada pasangan yang halal ya, pasangan yang halal ya. Terus ini ada sebuah hadis ya, hadis dalam Nabi, hubbaba ilayya ya, min dunyaku ya, aku senang terhadap nikmat dunia hanya dalam 3 perkara ya. Yang pertama yakni an-nisa ya, an-nisa udhayyib yakni wanita ya, an-nisa'u wat tayyib dan wangi-wangian ya, waju'ilati qurratul aini fis shalah ya, dan ketentraman hati saat menunaikan sholat ya. Jadi Nabi itu suka dengan nikmatnya dunia itu dalam 3 perkara, yaitu wanita, wewangian, dan ketentraman hati saat menunaikan sholat ya. Baik, jadi itu tadi termasuk manfaat dan bahaya nikah ya. Baik, saya lanjutkan atau mungkin sampai sini ada pertanyaan, monggo silahkan. Mas, cuma kertas ya. Monggo, ada enggak? Kalau tidak ada, ini masuk ke yang terakhir. Nah, masuk ke yang terakhir. Oh, belum ada ya. Baik, ini saya lanjutkan ya. Bab ya. Ini saya meloncat ya. Saya lanjutkan ke bab, yakni untuk hari ini insya Allah ya bab yang terakhir lah. Nanti kalau masih ada waktu ya saya tambahin. Yakni berkaitan dengan cara memilih istri sholihah ya. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'tabaru fi kulli man azaujaini al-umur ya. Jadi dalam semua pernikahan itu ada beberapa keadaan yang harus dititik beratkan ya, yang harus dititik beratkan ya. Famimma yu'tabaru fi zauj ayyakuna kufuan lah ya. Jadi diantaranya adalah apa yang dimiliki suami itu harus sekufu ya. Sekufu itu artinya seimbang dengan apa yang dimiliki istri. Nah, jadi berdasarkan hadis Nabi, mana ya hadisnya? Nah, liqauli sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu rabbun falyandur ahadukum aina yadau karimatihi fala yuzawwijuhal al-umaman
kana kufuan laha. Ya, jadi dawuh Kanjeng Nabi, pernikahan itu seumpama perbudakan. Maka hendaknya salah seorang kalian itu memperhatikan di mana harus meletakkan kemuliaannya. Ya, jadi maka janganlah menikahi perempuan itu kecuali dengan laki-laki yang sekufu. Jadi kalau anjurannya Nabi itu kalau menikahi seorang wanita itu dianjurkan wanita itu adalah seimbang, yang sekufu dengan suaminya itu, ya calon suaminya itu. Ya maksudnya sekufu di sini misalkan ya secara ekonomi itu punya kesamaan. Ya misalkan kalau dilihat dari orang tuanya, ya kalau misalkan orang tuanya guru, ya kok paling enggak ya bojoku ya anaknya guru, yaitu sekufu kalau dilihat dari segi nasab. Ya misalkan kalau yang laki-laki bapaknya itu petani, ya nanti istrinya juga bapaknya itu ya petani. Kalau misalkan orang tuanya pedagang, yang laki-laki pedagang, ya istrinya juga pedagang, ya gitu. Yang misalkan sing lanang bapake bakul bakso, sing wedok bapake bakul tahu, ini ya sekufu sama-sama pedagangnya. Kalau pas tukaran lucu, ya. Jadi jangan sampai ketika biasanya kalau tidak sekufu, ya kalau tidak sekufu itu nanti ada suatu rasa keminderan, ya. Biasanya sing salah satu dari pasangan ini dia merasa aku anaknya orang duwe, misalnya mertuaku sugih, nah wong tuaku ki wong pas-pasan, itu ya biasanya ketika bersama mertuanya, ya biasanya izin gitu. Ada keminderan, ya, biasanya gitu. Kadang-kadang ya si besan yang kurang mampu itu ketika disambangi besane, ya misalnya besane sugih, ya itu minder, ya maka anjuran untuk sekufu ya di situ itu sejarahnya nggak apa-apa, ya, tapi jangan sampai ya ini tadi dawuh Kanjeng Nabi. Maka ya seumpama perbudakan, ya iki misalnya sing lanang sugih, ya anaknya pengusaha, sedangkan istrinya itu ya carane karyawane bapake ngono. Itu kan ada seperti macam itu. Ya maka jangan sampai merendahkan, ya. Jangan sampai merendahkan suami, jangan sampai merendahkan istri gara-gara itu. Jadi kita harus bisa menempatkan gitu. Jadi kalau pas tukaran aja sampai nyebut wong tuane. Ketika kita ini sing lanang sugih, sing wedok oh anak itu kang bakso, biasanya begitu, ya, jangan sampai seperti itu, ya, jadi harus bisa memosisikan, ya, jangan sampai merendahkan, ya bahwasanya apa itu lek pancene sing lanang sugih sing wedok kurang mampu, ya jangan sampai yang merendahkan seperti itu. Tetap kita memposisikan sebagai pasangan kita, ya sebagai istri kita. Saya lanjutkan apa ada yang tanya? Saya lanjutkan ya. Jadi sekufu, ya. Jadi harus sekufu kalau apa itu mencari istri itu, ya. Jadi seandainya memang ya yang namanya jodoh itu kan tidak mesti sekufu, ya, tapi apa itu anjuran untuk yang memilih yang seimbang itu ya tadi itu, supaya yang tidak ada keminderan satu sama lain, ya, seperti itu. Jadi seandainya yang perempuan itu kok ya secara ekonomi ya dari orang tua yang kurang mampu, ya maka jangan sekali-kali merendahkan istrinya itu, ya. Jadi harus pinter-pinter meletakkan kemuliaannya, ya, boleh tapi harus pandai untuk meletakkan kemuliaannya, ya. Biasanya kalau tidak sekufu itu biasanya istri itu gampang direndahkan oleh suami biasanya, tapi tidak semuanya seperti itu, ya. Nanti mesti menyebut-nyebut, ya, kamu ini anaknya orang tidak mampu, kamu ini anaknya iki, ya, seandainya kamu tidak bisa nikahi, ya, kamu sekarang bukan jadi anak yang kaya, ya, biasanya digitukan, ya, biasanya. Nah, makanya kalau bisa memilih yang sekufu, ya. Kalau tidak sekufu dalam hal masalah
ekonomi ya, maka diutamakan ya sekufu dalam hal agamanya lah ya, agamanya juga bagus ya. Misalnya lek apa mahasiswa ya karo mahasiswa, biasanya di situ nanti ada kecocokan persepsi ya kalau sama-sama gitu. Misalnya tidak sekufu dari segi pendidikan juga nanti bisa direndahkan ya, suaminya dosen sedangkan istrinya itu cuma lulusan SMP atau lulusan SMA, kadang-kadang ya dijadikan permasalahan. Akhirnya nanti kalau tukaran mesti nyebut-nyebut oh anjan ya baru lulusan SMP ya, kadang-kadang ya direndahkan seperti itu. Jadi kalau bisa sekufu ya, yang dimaksud seimbang di situ ya. Saya teruskan mana tadi, wal mu'tabaro fil kafaati indal ummah yakni ad-din. Ini yang dimaksud dengan seimbang itu menurut pandangan para ulama ya, para ulama itu ialah yang pertama ad-din meliputi agama, kemudian wan nasbi dan nasab, kemudian wa tamamul khalqihi yakni akhlaknya ya, akhlaknya yang bagus ya, akhlaknya yang bagus atau sempurna, istilahnya bentuk tubuhnya itu sempurna ya, bentuk tubuhnya itu sempurna. Wal yasar ya, wal yasar dan wal yasari wal furfatul jalilah. Jadi agamanya ya tadi, nasabnya, kemudian bentuk tubuhnya, kemudian harta benda dan pekerjaannya. Jadi yang dimaksud seimbang itu ialah ini meliputi agama, nasab, ya ini bentuk tubuhnya. Maksudnya bentuk tubuhnya ini yo bojone gawodi yang lanang cilik ya, kadang itu kurang sekufu dalam hal bentuk tubuh ya. Jadi kalau sawang ngono koyo mlaku ngono koyo angka 10 ya, koyo angka 10. Jadi paling tidak ya sing pas ya, sing lanang gede dhuwur, sing wedok ya iso ngimbangi ya. Kemudian harta benda dan pekerjaan. Misalnya lek sing lanang dosen, sing wedok guru itu kan ya masih sekufu lah, sama-sama berkecimpung di dunia pendidikan. Kadang-kadang kalau punya istri ya, punya suami itu yang punya pekerjaan yang sama atau hobi yang sama itu mudah gitu ya. Jadi menyamakan persepsi itu mudah. Kadang-kadang kalau tidak sekufu di dalam hal pekerjaan itu biasanya ya saling meremehkan atau bahkan saingan antara satu sama lain ya. Kerjone sing suami itu neng pengusaha, sedangkan yang perempuan itu ya misalnya guru kan ya raspiro, suami ini pengusaha. Akhirnya apalagi kalau yang menjadikan bahaya itu sing wedok iki luwih sugih karo sing lanang. Biasanya kalau yang perempuan itu lebih kaya daripada yang laki-laki, akhirnya yang laki-laki ini itu ya minder lah. Akhirnya di situ dia merasa tersaingi oleh istrinya biasanya. Bojoku sugih bayarane sesasi sakmene, sedangkan saya seorang laki-laki ya hanya mendapatkan penghasilan sekian ya, kadang-kadang seperti itu. Dan itu nanti lama-lama akhirnya koyok sinetron yang tak delok gitu. Tapi biasanya ini juga menjadi pelajaran kita nanti di kehidupan nyata ya. Biasanya suaminya ini dengan alasan saya mau cari wanita lain, saya ini merasa laki-laki sing orang apa-apa nih gawe sampean ya. Biasanya gara-gara itu dijadikannya, padahal istrinya itu wis nerimo lah, mbuh bojoku iki tukang rosok misalnya kasarane ngono, mbuh bojoku iki tukang kebun, saya tidak mau mempermasalahkan. Yang penting suami saya ini ya penyayang dan mengayomi keluarga, itu aja enggak apa-apa. Tapi seorang suami akhirnya kan ya tekanan batin kadang-kadang seperti itu. Ya sing wedok niku luwih sugih saka sing lanang. Ya seperti itu. Nah,
Terus wayam bagi lahu ayan wa bi tazawujahu attiba'ul sunnah wa taksirul ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang suami dalam melakukan pernikahan itu seharusnya niatnya dengan mengikuti sunnahnya Rasul, ya. Dan itu niatnya adalah memperbanyak umat Nabi. Jadi nikah itu ya tak niati nikah melu sunai Kanjeng Nabi, ya. Setelah nikah saya berniat nanti ingin memiliki keturunan yang banyak, ya. Gitu, makanya tak mau nunda-nunda nikah itu ya gitu. Bener, jadi banyak anak banyak rezeki ya pinter, ya bener. Akhirnya kan anaknya akeh kan malah sregep. Ya itu, jadi banyak anak banyak rezeki ya kan, ya bener kan. Kalau anaknya banyak kan ya memang harus menjadi motivasi kan.